Terkadang banyak masyarakat petani apabila habis membersihkan rumputan dia buang jauh-jauh, bahkan disingkirkan dari sekitar kebunnya. Padahal dari rumputan ini apabila kita olah dengan baik, kita fermentasi, kita jadikan kompos, setelah jadi kompos kita kembalikan ke tanah. Itulah inti daripada pupuk sebenarnya untuk tanaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat tani semua sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu ya. Di sini saya berada di tanaman jahe merah saya, yang kurang lebih ini ada sebanyak 2 bedeng dan sudah mulai banyak ditumbuhi rerumputan. Ini jahe merah ini sudah usia kurang lebih 1 bulan. Ini akan saya lakukan pembersihan, dan dari sisa hasil pembersihan ini, dari rumput-rumputnya akan saya jadikan pupuk organik. Sebenarnya sangat mudah sekali sahabat ya, kita dalam rangka membuat pupuk organik, karena pupuk organik aslinya atau pupuk yang dapat menyuburkan tanaman atau menjadikan tanah unsur haranya bagus, baik, dan unsur haranya tinggi adalah dari unsur-unsur atau dedaunan baik yang berada di sekitar lingkungan kebun tersebut. Selanjutnya saya akan membersihkan dari gulma-gulma ini, sekaligus salah satu persyaratan yang wajib kita lakukan dalam kita menanam jahe. Ini jahe merah sahabat. Yang kita lakukan adalah kita melakukan penimbunan. Yang namanya pembersihan gulma itu wajib ya, karena apa? Apabila gulma-gulma tidak dibersihkan dengan serta-merta akan mengganggu dari proses pertumbuhan tanaman jahe, karena dia dari gulma atau rumputan yang dekat dengan tanaman jahe, dia akan berebut dari unsur hara, sehingga yang seharusnya unsur hara yang diserap oleh tanaman jahe ini berbagi dengan rumputan. Sekarang rumputannya akan saya bersihkan dan akan saya jadikan pupuk kembali, akan saya berikan ke tanaman jahe ini, tapi setelah kita lakukan pengkomposan selama kurang lebih 15 hari ya sahabat ya. Ayo ikuti saya melakukan pembersihannya. Oke sahabat, jadi saya di sini sekaligus saya melakukan bersih-bersih kebun, sekaligus juga saya membuat pupuk kompos sahabat. Jadi sahabat jangan khawatir kalau ingin berkebun, jangan terlalu berpikir atau pusing terkait masalah tidak punya pupuk. Karena apa sahabat? Dari lingkungan kita sendiri kita dapat mengolah pupuk, kita dapat jadikan pupuk menjadi pupuk yang sangat subur untuk tanaman kita. Oke, di sini sudah saya siapkan karung. Sangat mudah sekali, tidak perlu kita pakai modal atau bahan yang mahal-mahal kalau memang kita tidak punya banyak waktu dan tidak punya modal. Nah, tanpa modal kita bisa membuat pupuk kompos untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita. Seperti saya bilang dari awal, dari lahan yang berada di lingkungan kita itu sendiri, kita olah, cukup waktu 15 hari kita kembalikan kepada tanaman kita. Insya Allah tanaman kita akan subur dan berbuah maksimal. Oke, di sini sudah sahabat saksikan bersama. Sudah saya kumpulkan ini sampah-sampah rerumputan yang saya bersihkan dari sekitar kanan kirinya dari tanaman jahe. Ini belum semua, baru hanya sebagian kecil, baru hanya kurang lebih 10 meter saya sudah dapat segini dari rerumputannya. Terkadang banyak masyarakat petani apabila habis membersihkan rerumputan dia buang jauh-jauh, bahkan disingkirkan dari sekitar kebunnya. Padahal dari rerumputan ini apabila kita olah dengan baik, kita fermentasi, kita jadikan kompos, setelah jadi kompos kita kembalikan ke tanah. Itulah inti daripada pupuk sebenarnya untuk tanaman itu. Nah, di sini juga ada gedebuk pisang yang baru saja saya panen ini di sebelah kita. Terus saya panen, kita manfaatkan ini
Gampang sekali, tidak perlu pakai M4 kalau tidak bisa beli M4. Cukup pakai mikroorganisme yang berada di tanah. Kalau kita melihat rumput itu subur di lingkungan kita, berarti lahan kita atau tanah kita itu pasti subur. Kita pakai itu rumputnya untuk menjadi pupuk kompos. Insya Allah apabila rumput sudah menjadi kompos, kita kembalikan kepada tanaman kita, itulah kompos terbaik. Intinya itu. Ayo sahabat, saya cincang dulu ini ya, sebelum saya masukkan ke karung. Jadi sini saya hanya memanfaatkan dua jenis ini saja untuk dijadikan kompos. Belum lagi kalau saya tambah rumputan daun-daunan sahabat ya. Karena intinya saya di sini sekaligus melakukan pembersihan terhadap tanaman jahe saya daripada gulmanya ini atau rumputannya kita manfaatkan menjadi pupuk. Caranya mudah sekali, cukup disiapkan karung seperti saya bilang tadi. Masukkan saja ini. Sahabat bertanya, loh mana untuk bahan komposternya? Sudah ada nih sahabat, nih tanah terikut sebagian kecil. Dalam tanah ini otomatis pasti ada mikroorganisme yang berada di dalam tanah. Mikroorganisme itulah yang akan nanti menghancurkan ini. Saya atau tidak, sahabat buktikan. Saya masukkan. Kenapa harus dimasukkan ke dalam karung? Bisa sahabat bayangkan, apabila sahabat melakukan pengkomposan hanya ditumpuk saja di salah satu sisi bagian kebun sahabat tanpa ditutup, otomatis memang pengkomposan terjadi, tapi unsur hara yang akan kita ambil dari proses pengkomposan dengan perlahan-lahan akan hilang dan akan larut dengan air hujan. Oleh karenanya harus ditutupi atau harus tidak terkena air hujan atau tidak terkena sinar matahari secara langsung. Itu maksudnya dilakukan penutupan. Oke, cukup begini saja. Sambil berkebun, sambil olahraga, sambil bersih-bersih, kita akan dapat manfaatnya. Nah, setelah itu, setelah rumput masuk, masukkan ke debok pisang, masukkan lagi ke rumputannya, seperti demikian. Masukkan lagi ke debok pisangnya. Ini saya memberi sampel sahabat ya, karena saya di sini melakukan aktivitas ini selalu seperti ini. Apabila saya membersihkan, saya kumpulkan rumputannya. Jadi ini saya memberi sampel yang saya lakukan terhadap tanaman dan cara membuat kompos yang termudah. Tapi yang lumayan rumit saya buat juga sahabat. Ini saya memberi contoh yang paling mudah dan hasilnya maksimal untuk tanaman kita. Ini masukkan kasih tanah di bagian atasnya seperti ini. Terakhir diikat seperti saya katakan tadi. Kenapa harus dimasukkan karung atau suatu tempat yang tertutup, bisa itu bak, bisa itu drum, bisa itu ember, karena tujuannya itu supaya dalam proses fermentasi atau proses pengkomposan unsur-unsur hara, baik hara makro maupun mikro, nitrogen, fosfor maupun kalium serta kalsium yang ada di unsur pupuk kompos ini tidak larut terbawa air hujan. Itu tujuannya. Ikat. Setelah diikat, cukup ditaruh di suatu tempat di sisi daripada kebun kita. Kalau tidak mau kita bawa ke rumah atau gudangnya kita, cukup ditaruh di satu sisi di bagian pekarangan kebun kita dan ditutupi oleh ya minimalnya daun pisang. Mudah sekali bukan sahabat? Oke, saya akan taruh di sekitar pohon pisang. Di sini saya taruh. Ya. Selanjutnya akan saya tutup. Ini. Selanjutnya akan saya tutup dengan ini. Dengan pohon pisang seterusnya. Mudah sekali bukan?
saya akan melanjutkan sahabat melakukan pembersihan ini, sekaligus saya menerapkan membuat pupuk kompos seperti ini. Insya Allah nanti dalam waktu 15 hari kompos ini akan sudah berubah menjadi seperti tanah dan sudah menjadi menghitam, dan akan saya aplikasikan kembali ke kebun ini. Insya Allah dahsyat, mantap. Terima kasih sahabat sudah menyimak video saya. Semoga video ini bermanfaat ya. Meskipun pendek, insya Allah bermanfaat. Jadi jangan pernah kita ribet untuk berpikir tidak punya pupuk. Yang penting kita kreatif dalam mengolah lahan, bercocok tanam, dan membuat pupuk kompos sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.